datang hari ini udah join di acara Mentor Battle 3 WiWow. Dan aku mau mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya karena di malam-malam yang mungkin teman-teman bisa rebahan, tapi sekarang kayak bisa mau dengerin perspektif-perspektif yang beda buat kasih pandangan lebih menyeluruh tentang topik yang menarik banget nih di Mentor Battle 3 hari ini, yaitu karir versus nikah. Oke, dan sebelum kita mulai topiknya, aku mau kenalan dulu buat teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, aku Ebat. Aku adalah salah satu alumni dari Menti Batch 1 WiWow yang akan menjadi moderator untuk acara hari ini dan akan nemenin teman-teman semua. Dan aku nggak sendiri teman-teman, karena di sini aku ditemani oleh dua perempuan hebat lainnya, dua mentor WiWow yang wow banget. Itu ada Kak Syutra dan Kak Sisi. Tapi sebelum aku kenalin Kak Syutra itu siapa, Kak Sisi itu siapa nih? Aku mau kenalin dulu teman-teman tentang WiWow. Jadi siapa tahu mungkin ada yang baru pertama kali join nih di acara WiWow. Apaan sih sebenarnya WiWow, Ebat? Jadi untuk teman-teman yang baru join, WiWow itu adalah sebuah komunitas sosial yang mempunyai visi untuk mengedukasi, memberikan referensi dan juga pendampingan kepada perempuan-perempuan muda Indonesia. So, jadi dengan acara Mentor Battle hari ini adalah bentuk kontribusi WiWow kepada perempuan-perempuan muda Indonesia untuk memberikan inspirasi dan juga edukasi. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, aku akan kenalin dulu kali ya dua kakak-kakak hebat ini. Jadi siapa aja? Yang pertama itu ada Kak siapa dulu ya? Kayaknya Kak Syutra dulu deh. Oke, yang pertama ada Kak Syutra dulu. Oke, Kak Syutra ini adalah seorang mentor di WiWow yang memutuskan untuk menikah di umur 25 dan Kak Syutra memutuskan untuk pindah ke Dubai. Jadi teman-teman Kak Syutra ini udah nggak di Indonesia lagi, tapi sekarang base-nya di Dubai yang sudah bekerja juga sebagai salah satu market research di perusahaan Dubai di sana. Dan Kak Syutra ini setelah menikah harus menjalani kurang lebih 1 tahun long distance marriage, kan kebayang ya setelah menikah di usia muda terus harus LDR-an kan. Dan hingga kini Kak Syutra itu udah punya pengalaman banyak banget nih, walaupun sudah menikah, pengalamannya itu bekerja di bidang market research udah 10 tahun dan udah dari kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Indonesia, Malaysia, sampai juga Filipina. Selamat datang Kak Syutra. Terima kasih, Ebat. Oke, setelah Kak Syutra, nggak kalah hebat dong, ada Kapten softball Indonesia kita, itu ada Kak Sisi, salah satu mentor WiWow yang juga wow banget. Jadi Kak Sisi ini memiliki latar belakang dari keluarga yang fokus di bidang olahraga dan udah jatuh hati sama olahraga softball sejak belia gitu kan. Jadi hingga kini Kak Sisi kurang lebih kayaknya udah 20 tahun ya Kak, udah bersama-sama ini dengan softball ini. Dan nggak kalah hebat, pengalaman Kak Sisi juga udah luar biasa banget. Ada banyak prestasi seperti halnya menjadi kapten di tim nasional softball putri Indonesia, kemudian pelatih softball putri DKI Jakarta untuk PON 20, kemudian hingga menjadi general manager dan manajer operasional. Dan belum lama ini, Kak Sisi juga turut diangkat sebagai Komisi Olympic Culture and Education di Komite Olimpiade Indonesia. Gitu deh teman-teman, wow banget kan background dari kakak-kakak mentor kita hari ini. Wah, oke. Tanpa berlama-lama lagi nih, karena tadi kita udah ngomongin topiknya itu soal karir versus menikah. Pertanyaan Kak Sisi, Kak Syutra nih, sehat-sehat semua ya? Aku mau nanya dulu nih kabarnya nih sebelum kita mulai nih. Tes, kedengeran, Ebat? Kedengeran. Sehat. Selamat malam semua. Selamat malam semuanya yang di Indonesia. Selamat malam ya. Alhamdulillah ya kalau Kak Sisi dan juga Kak Syutra sehat. Jadi bisa semakin bersemangat nih untuk berbagi pengalamannya. Langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama nih. Nah, Kak Sisi nih Kak Syutra, waktu remaja atau waktu kita masih muda dulu, sekarang juga masih tetap muda dan bersemangat sih. Cuma pas kayak masih usia-usia yang ya udah remaja banget gitu. Mungkin kan beberapa perempuan nih punya kayak rencana atau impian untuk
Kayaknya aku pengen menikah di usia sekian deh, kayaknya aku mau punya rencana karir kayak gini deh. Nah, kira-kira kalau Kak Sisi atau Kak Syutra kayak gimana nih? Kak siapa dulu ya? Kak Sisi dulu kali ya? Aku dulu. Oke, oke, Iya, oke. Kak. Oke, But ini kita ngobrolnya santai kan ya? Ini nggak Iya serius-serius dong. amat kan ya? Oke, ya. Waktu remaja, eh, gimana? Ada pemikiran untuk nikah atau enggak gitu ya? Iya, kayak ada nggak sih kayak misalnya, aku nih kan dulu pas kayak masih umur-umur muda banget, kayak, "Ya aku pengen deh nikahnya umur 25," gitu kan. Nah, kalau Kak Sisi nih Hmm. ada nggak kayak kepikiran gitu? Ini jujur sejujurnya aku nggak ada. Wow, oke. Boleh diceritain dong Kak Ya, background-nya? jadi kalau pas remaja itu kebetulan aku itu ada di luar Indonesia di US waktu itu dari SMP gitu ya. Nggak tahu karena kebawa lifestyle di sana, nggak tahu emang karena aku orangnya emang mau mengejar karir dan cukup ambisius ya gitu. Jadi emang jujur nggak ada kepikiran ke sana, nggak sama sekali gitu ya. Mmm. Dan kalau juga ditanya sekarang kenyataannya seperti apa, exactly seperti apa yang aku bayangkan dari dulu sih. Aku nggak tahu deh kalau Kak Citra mungkin beda. Kalau Kak Syutra gimana tuh, Kak? Kalau aku, jadi ini agak lucu sih. Waktu aku SMP, aku pernah nulis, jadi bikin kertas kayak gini nih. Kayak, Oke. aduh kelihatan nggak nih? Jadi kayak mau bikin kipas gitu loh dari kertas. Oke? Terus Oke. aku tulis-tulis di situ kayak, oh iya kira-kira masa depanku kayak apa? Kayak ngeramal. Oke, menikah umur 20, muda banget ya. Wah. Ya, 20. Terus ceritanya punya rumah, terus ya sebelum nikah ya kayak punya pacar dulu lah, SMP. Bingung kan kayak gitu, nggak tahu mau apa. Terus habis itu si kertas ini tuh udahlah tuh nggak tahu kemana. Ternyata pas aku udah kerja, aku nemu lagi kertas itu. Ternyata kejadiannya seperti apa? Lucunya lumayan ada beberapa poin yang aku tulisin waktu SMP itu kejadian. Wow. Ya, kejadian. Nah, menikah agak meleset, tapi agak meleset dari yang aku randomly tulis itu, tapi masih di sekitar umur 25. Dan itu nggak direncanakan sih. Maksudnya waktu aku tulis, aku random banget dan aku nggak pursuing untuk oke mau menikah umur sekian, enggak sih gitu. Itu cuma kayak lucu-lucuan aja yang kejadian. Gitu. Oke, wah menarik banget ya ini karena, Kak Sisi dan Kak Syutra ini punya pandangan yang berbeda nih, maksudnya background-nya dulu kayak Kak Syutra ini kayak ya udah gitu iseng-iseng untuk nulis, "Ih aku pengen nih nikah nih di umur 20," walaupun, ternyata nikahnya nggak di umur 20 banget gitu ya, tapi kayak masih deket-deketin. Nah berarti kan udah ada kepikiran gitu kan. Nah kalau Kak Sisi ini kan kayak Kak Sisi masih, apa ya, jadi perempuan yang memang pengen meniti karir gitu kan Kak, dengan ambisi-ambisinya kayak perempuan-perempuan muda zaman sekarang juga yang kayak pengen, "Ih aku mau karir dulu deh, mau kayak gimana juga biar semuanya settle dulu nih sebelum nikah," gitu kan. Nah, ngomongin hal itu, kayaknya menarik nih kalau misalnya dulu ngomongin kayak pengen, apa ya, fokus karir dulu, terus kalau sekarang nih Kak, setelah kayak ya melalui apa ya, mungkin tahun-tahun yang udah cukup lama dari dulu pas kuliah gitu. Nah, kira-kira gimana Kak rasanya, ketika sudah mengejar karir nih Kak Sisi? Perasaannya kayak gimana sih gitu? Apa ya, mengejar-ngejar ambisi itu, apakah kayak bisa tetap enjoy atau ada hal-hal lain yang mungkin bikin kayak, "Ih kayaknya, aku, terlalu fokus karir banget deh," gitu? Oke. Aku enjoy-enjoy aja ya sampai saat ini gitu ya. Walaupun aku nggak perlu nyebutin umur aku berapa kan, Mbak, sekarang. Nggak usah. Beda dikit sama kamu kok, gitu ya. Eee, dan aku merasa dengan statusku sekarang, aku jadi bisa bisa apa ya, welcome myself
untuk terima segala macam tantangan yang aku dapat gitu ya, yang aku nggak tahu ya, karena aku belum pernah ada di tempatnya Kak Citra sekarang yang notabene sudah menikah gitu ya. Dan kalau sampai saat ini setiap ada tawaran project, setiap ada tawaran pekerjaan dan sebagainya, ini akan terdengar egois gitu ya, tapi aku belum ada my pasangan hidup gitu. Jadi aku nggak mikirin pasangan aku, tapi aku mikirin diri sendiri gitu ya. Yang memang to be honest, aku pun juga punya goal hidup aku gitu ya, untuk menjadi independen, dan salah satunya juga untuk bisa membuat orang tuaku bahagia gitu. Itu my goal untuk saat ini sih. Wah, keren banget sih. Jadi kayak lebih bebas gitu ya, Kak, untuk explore diri sendiri, explore ya ambisi, mimpi, dan karir yang emang pengen dituju nih. Kak Syutra ngerasa beda gitu nggak sih? Kan Kakak udah kayak menikah muda nih kan. Apakah ada hambatan gitu Kak dalam mengejar karir ketika Kakak sudah menikah? Oke. Kalau aku sangat bersyukur, aku merasa tidak ada hambatan sama sekali dalam aku berkarir. Seperti contohnya aja waktu pertama kali aku menikah, beberapa tahun lalu itu, ya aku syukurnya aku tetap diizinkan atau dilepas gitu. Ayo kejar cita-citamu, kejar ambisimu. Ya udah, aku berangkat ke Timur Tengah waktu itu kan. Jauh banget itu, dan aku nggak kepikiran juga mau pergi. Dan aku bersyukur banget sih, karena aku mendapatkan pasangan yang sangat mendukung karirku dan ambisiku untuk terus maju dan berkembang. Tapi ada sedikit, kalau itu plus poinnya. Tapi untuk soal consideration, bener banget yang Kak Sisi bilang. Kalau Kak Sisi kan ngambil keputusan, oke, pokoknya baik buatku, mungkin ada goal yang lainnya. Kalau aku, misalnya aku mau ngambil keputusan nih buat next step di career path gitu. Aku mau pindah kemana, misalnya negara Afrika gitu. Terus terang, aku punya consideration lain gitu. Selain karirku dan segala macam, aku juga punya kepikiran gitu. Oh iya, nanti kalau misalnya di sana, misalkan nanti aku berkeluarga, punya keturunan, nanti anakku gimana ya, kayak gitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang bikin jadi tambahan consideration gitu kalau mau berkarir gitu sih. Tapi dalam dalam faktanya itu semua lancar-lancar aja sih gitu. Oke, tapi bisa kelihatan ya ternyata maksudnya perbedaan yang signifikan adalah ketika mau memutuskan keputusan-keputusan yang sifatnya tuh besar gitu ya Kak. Jadi Yeah. kayak banyak preparation yang perlu dilakukan juga, banyak kesiapan yang perlu juga disiapkan, kayak maksudnya secara mentally dan juga financially, karena kan kalau misalnya ngomongin pernikahan kayak hidup itu nanti jadinya bukan cuma sendiri, beban bukan cuma sendiri, tapi juga kan berdua gitu ya Kak. Berarti kan kayak harus make sure kita itu ready secara finansial dan juga mentally gitu kan. Betul banget, Ebat. Menarik banget sih ini. Nah, kalau tadi kan aku ada ngomongin gitu kan, kayak ngomongin secara kesiapan finansial. Most of all, sebagai seorang perempuan, kita kan pasti pengen punya financial security sendiri gitu. Maksudnya kayak ya biar lebih settle gitu. Financial security is a key lah. Especially kalau misalnya kita belum ketemu sama special someone kita atau the one-nya kita gitu kan. Nah, pandangan Kak Sisi soal hal ini gimana sih Kak? Apakah memang dengan fokus ke karir menjadikan Kak Sisi sebagai seorang perempuan yang memang lebih independen, yang lebih siap secara finansial kayak gitu Kak? Oke, thank you Ebat. Well, benar kata orang-orang ya, semua itu bukan tentang uang, tapi uang bisa pay our bills, right? Iya banget. Ya, bisa mengurangi pusing-pusing kita gitu kan, dan itu benar banget gitu ya. Dan aku yakin segala keputusan itu semua ada plus minusnya, gitu. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kalau sekarang kita ngomongin financial gitu ya.
uh, bukan absolut berarti yang belum nikah berarti financialnya lebih baik, kan nggak seperti itu. Itu kan baik lagi ke kita masing-masing gitu ya, kita mau punya lifestyle seperti apa. Dan satu poin juga, bukan berarti kalau belum nikah belum punya pasangan loh, ya kan? Tapi kita belum punya pasangan hidup. Iya. Ya, kita belum punya pasangan hidup, tapi belum tentu kita belum punya pasangan gitu. Itu kan balik lagi ya, gimana kita cara mengaturnya, gimana kita habitnya, lifestyle-nya seperti apa gitu ya. Tapi pengalamanku ada satu ya, belum lama aku mencoba nyicil rumah gitu ya misalnya ya. Ya kalau KPR itu kalau sendiri kan lebih gampang ya Syud daripada kalau berkeluarga, bener nggak? Bener banget itu. Ya ini ya nggak apa-apa lah, maksudnya aku share gitu ya, kayak misalnya mengajukan KPR cicilan yang besar itu kan dilihat gitu ya kemampuan finansial kita seperti apa gitu ya. Kalau kita udah punya pasangan hidup, udah punya anak, itu kan menjadi pertimbangan sendiri dari pihak bank seperti itu gitu ya. Jadi ya balik lagi, semua ada plus dan minusnya. Mungkin mau ditambahin sama Kak Citra. Ya itu benar banget loh. Kalau soal dokumentasi ya, bukan dokumentasi, legal stuff. Kalau misalnya kita belum menikah, itu cenderung kayaknya lebih gampang gitu ya, lebih gampang. Jadi kebutuhan paperwork-nya tuh lebih mudah. Kalau misalnya kita udah menikah, ini walaupun kalau aku nih ya, aku mau membeli rumah gitu. Walaupun aku beli rumah misalnya pakai uang tabunganku sendiri gitu ya, kalau di Indonesia tuh tetap aja loh mesti minta tanda tangan suami. Iya loh, jadi ada tambahan-tambahan dokumen yang perlu kita sediakan kalau misalnya kita udah menikah gitu. Ya, jadi ada plus minusnya lah ya, Kak Sisi ya. banget. Maksudnya kayak ya bener tadi, plus minusnya itu jadi ada yang justru lebih simple, apalagi kalau ngurusin legal stuff kan, kalau misalnya kita masih fokus ke karir, nggak menikah dulu gitu. Tapi mungkin kalau misalnya menikah jadi ada plusnya, kayak nggak sendirian, tapi ada yang bantuin gitu ya Kak, Betul. untuk nyicil rumahnya. Bisa patungan gitu ya. Ya benar, bisa patungan. Itu benar banget sih, karena kalau bukan pasangan hidup, siapa yang mau patungan coba? Iya, benar banget. Tapi Kak, gininya ya. Tapi aku penasaran deh Kak Syutra. Nah, biasanya nih perempuan-perempuan muda itu kan kayak misalnya mau fokus dulu nih, aku pengen fokus dulu nih ke karir biar aku tuh lebih independen secara finansial, lebih siap gitu kan. Kayak aku harus punya aset segini nih biar nanti nggak nyusahin suami bla 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 gitu kan. Dan kalau Kakak nih dari pandangan mentor yang memang sudah menikah gitu kan, kira-kira Kakak ngerasa jadi nggak independen nggak sih? Atau jadi terlalu bergantung nggak sih ketika sudah punya suami gitu, Kak? Oke, aku pada dasarnya banyak maunya. Jadi aku banyak maunya, aku punya kebutuhan dan keinginan sendiri sebagai individu gitu. Ya untuk memenuhi semua yang aku butuhkan dan semua yang aku inginkan. Jadi aku sadar diri dari sebelum menikah pun aku tahu begitu aku menikah aku harus berusaha untuk tetap independen. Jadi aku nggak nyusahin orang gitu, nggak nyusahin pasangan sendiri, nggak nyusahin ya orang tua gitu. Apalagi kalau udah menikah kan kita punya rumah tangga sendiri ya gitu. Jadi aku udah siap-siap itu ketika aku memasuki jenjang pernikahan, masuk ke dunia rumah tangga gitu ya. Aku sudah betul-betul siap dan sampai saat ini aku sangat bersyukur aku tidak kemampuan aku untuk independen itu tidak berkurang begitu. Dan ini penting banget ya, aku mau nge-share juga, penting banget buat punya pasangan yang benar-benar support kita gitu. Itu impact-nya bakal besar banget sih gitu. Jadi ya untuk yang teman-teman yang masih single, yang masih punya banyak waktu, santai aja. Dan benar-benar kalau misalnya memutuskan untuk menikah tuh benar-benar dipikirkan dan make sure bahwa pasangannya benar-benar mau mendukung kalian gitu.
Gitu sih. Menarik sih, kayak ngomongin pasangan yang bener-bener suportif gitu. Di pandangan Kak Syutra ini ya, seperti apa sih Kak, kayak pasangan yang suportif itu kayak biar ini kita nih misalnya sudah oke, aku sudah sampai ke tahapan yang karirku udah oke, aku ngerasa settle kayak this is my time nih untuk nemuin atau untuk serius nih. Kira-kira indikator apa sih yang Kakak jadiin, apa ya, ukuran untuk, oh ini dia pasangan tuh suportif banget kayak gitu? Oke, kalau aku sih ngelihatnya ya dari dari masa pacaran gitu ya sebelum nikah, aku ngelihat seorang laki-laki itu ketika kita menjalin relationship, dia tidak berusaha mengubah kita menjadi orang lain. Itu sih, itu indikator yang penting banget. Misalnya, ya kita suka jalan-jalan, terus tiba-tiba dia bilang, oh kamu kok jalan-jalan terus sih, keluyuran terus, nggak di rumah aja. Nah, kalau itu menurutku kayak, loh kenapa gitu? Mungkin sekali dua kali bolehlah gitu ya gantian, tapi jangan sampai si pasangan kita ini, pacar kita ini sampai ngatur-ngatur gitu. Kalau misalnya belum nikah aja udah berusaha mengubah kita menjadi seseorang lain gitu, ya mundur teratur aja deh kalau begitu ya. Ini komitmennya lifetime loh, gitu. Jangan bercanda gitu kan. Bukan nanti kalau udah nikah 3 bulan lagi mau putus, bercerai gitu. Jangan sampai amit-amit ya kan. Jadi perlu dipikirkan, make sure bahwa indikator utamanya yaitu tidak berusaha mengubah diri kita jadi orang lain gitu ya. Oke, Kak Sisi ada yang mau ditambahin gitu Kak? Kayak biar, sambil mengejar karir, tapi juga kayak punya pandangan yang, "Ini kayaknya seru juga nih buat di-share," nih kan, sebagai perempuan yang emang punya ambisi yang luar biasa juga kan, Kak? Oke. Uh, well, I think untuk mendapatkan support itu kan nggak harus dari pasangan hidup aja ya, walaupun itu menjadi faktor yang utama dalam kita dalam menjalani hidup gitu ya. Balik lagi tadi kan pilihan masing-masing menurut aku ya, gitu ya. Kita semua berbeda, kita punya background berbeda, cara berpikir yang berbeda, target yang berbeda, gitu ya. And I think everyone has their own story, life stories, dan itu perlu dijalankan gitu ya. Jangan karena iya nih teman-teman aku seumuranku udah lamaran, oh berarti aku harus lamaran besok. Kan it's not working like that gitu ya. Nggak kayak gitu hidup ya. Bukan hidup itu kan perlombaan gitu. Itu pun juga udah sering aku dapatkan gitu. Hidup bukan perlombaan, kita punya hidup masing-masing. Aku dengar cerita dari Kak Syutra, wow gitu ya. Maksudnya ya Kak Syutra dapat jodohnya ya Kak ya gitu ya, punya pasangan suami yang support, punya nggak mau merubah Kak Syutra dan sebagainya, itu kan patut dijadikan motivasi iya gitu. Tapi kan bukan berarti setiap orang akan berjalan seperti itu gitu ya. Dan baik lagi berarti kan pilihan kembali ke pilihan masing-masing gitu. Kalau emang belum ready ya jangan dulu menurut aku ya. Tapi kan everyone has their own perspective lah gitu ya, dan ada mungkin beberapa faktor yang mungkin nge-push untuk enggak, kamu harus married sebelum umur segini dan sebagainya. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Iya benar banget. Karena ada juga kan kayak aku tuh sering dengar omongan-omongan orang juga kan, dan kayak aku juga baca-baca kalau misalnya kan emang kayak tuntutan sosial itu merasa kalau perempuan itu butuh support system yang disebut dengan suami atau pasangan hidup gitu kan, biar membuat perempuan yang seolah-olah dikesankan lemah jadi ada yang jagain kayak gitu kan. Nah, ngomongin support system nih Kak, apakah memang seperti itu gitu ketika Kak Syutra dulu nih, ketika Kak Syutra sudah menikah, apakah Kakak ngerasa ter, ter, terdukung secara moral gitu sama suaminya, dan maksud aku kayak pasangan hidup tuh kayak bener-bener jadi bagian penting banget nih untuk Kakak? Kalau menurut aku, iya sebagai individu yang sudah menjalani itu ya, udah masuk ke dunia pernikahan, penting banget karena ya kita kan udah pisah nih dari orang tua, dari keluarga yang sebelumnya gitu, udah membentuk keluarga sendiri. Kita
24 jam, 7 kali 24 jam, 365 hari bareng-bareng sama pasangan terus. Ya itu penting banget sih peran pasangan untuk menjadi support system kita ya. Jadi dan itu nggak kejadiannya nggak satu apa ya bilangnya nggak cuman satu arah aja gitu, tapi sama-sama gitu. Aku disupport dan aku juga mensupport gitu. Jadi di dalam rumah tangga itu penting banget sih untuk saling support gitu. Oke, wow. Itu ya insightful juga ya, kayak luar biasa berarti pengalaman menikahnya itu benar-benar jadi dukungan yang sangat bagus gitu, yang sangat berarti untuk Kakak sendiri gitu. Kalau Kak Sisi, Kak, dari segi pandangan Kakak gitu, dari sisi Kakak yang memang masih fokus gitu kan Kak untuk pengen karir, nah support system apa sih Kak yang bisa kita dapetin Kak gitu untuk tetap membuat kita kuat di antara tekanan society ini gitu? Oke. My number one support system udah pasti orang tuaku sih. Itu yang aku selalu pegang gitu ya. Dan and I think aku juga merasa mereka pun juga butuh di support aku dengan umurku yang sudah cukup apa ya Syut ngomongnya gitu ya. Dewasa. Gitu. Dewasa Cukup dewasa ya. Bukan cukup tua ya. Cukup dewasa. Jadi mungkin masih muda. Mungkin tadi yang seperti Kak Syutra bilang ya saling support secara moral dan sebagainya itu pun aku dapatkan dari orang tuaku dan juga teman-teman terdekat. Itu juga pastinya gitu ya. Because I think support system itu orang-orang yang terima aku apa adanya, yang mau membuat aku menjadi lebih baik gitu ya, yang nggak segan-segan ngomongin apapun itu gitu, yang buat aku menjadi lebih baik walaupun sepahit apapun tetap diomongin aja gitu. And I think for now aku punya itu gitu ya, dan aku sangat bersyukur akan itu. Jadi yes, aku belum ada pasangan hidup tapi I have those people yang selalu siap untuk support aku. I think that's enough for now gitu. Oke, wow. Makasih banget loh Kak, jawabannya bener-bener kayak kasih kekuatan banget ya untuk melihat teman-teman yang mau, nggak apa-apa deh aku sekarang fokus karir dulu aja gitu. Kadang kan society itu suka kasih tekanan-tekanan gitu kan. Benar banget. Aku mau nambahin nih, Bet. Boleh ya? Apa ya, buat teman-teman atau adik-adik yang mau benar-benar fokus karir dulu, kalau menurut aku go for it gitu. Jangan, maksudnya aku sebagai orang yang sudah menikah, tapi aku juga ternyata bisa fokus juga gitu sama karir gitu. Dan kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk fokus sama karir dulu, ya go for it gitu. Kalau bisa agak ditutup juga sih kupingnya kanan kiri gitu dari netizen yang budiman itu ya. Kalau society yang kalau misalnya ngomongnya agak pedes-pedes asam manis kayak nano-nano, ya biarin aja gitu, anggap aja angin lalu gitu, biarin aja, yang penting kita bisa tetap fokus sama goals kita. Ya, dan kalau misalnya memang kita udah bertemu jodoh, ya dijalanin gitu, dan mudah-mudahan untuk teman-teman dan adik-adik yang mau terus berkarir atau berbisnis, itu juga masih bisa terus dijalankan gitu dengan support dari pasangan gitu setelah menikah gitu. Intinya wow. denger lah ya. Wow, oke. Kita nih sebenarnya kayak udah itu sih, udah kayak apa, bahasanya tuh nggak kerasa ternyata ya udah gitu, udah sum up semua, udah kejawab semua gitu bahasan-bahasan yang tadi. Nah, sekarang kan karena kita udah sempet bahas-bahas tadi soal gimana sih financial independent antara nikah atau karir dulu, itu bedanya apa, support system juga gimana, bedanya apa. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan nih, Kak Syutra sama Kak Sisi akan bahas ya, Kak, akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Boleh aja langsung ketik di chat box, nanti aku akan bacain dan Kak Syutra atau Kak Sisi akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Aku ada pertanyaan, udah ada pertanyaan nih Kak, satu di aku. Jadi ada pertanyaan dari Siti Pahira Holihah nih. Kak Siti ini nanyain,
bagaimana sih caranya menghadapi jika ada orang yang bertanya di usia 25 tahun kok masih mengejar karir daripada menikah kayak gitu. Nah, ini pertanyaannya dari keluarga gitu, Kak, sama saudara gitu. Biasanya mungkin kan kayak saat-saat lebaran, apalagi bentar lagi lebaran kan, kayak ditanyain kan pasti, "Kapan nikah nih? Pasangannya mana?" Nah, itu gimana sih caranya untuk menjawab hal tersebut gitu? Boleh ke siapa dulu ya? Mungkin Kak Sisi dulu nih. Aku ya, kalau Kak Sutra mah udah nikah ya, gitu ya. Aku Iya. yang belum ya. Well, nggak sedikit sih yang nanya gitu, apalagi dari keluarga ya, mana pasangan hidupnya dan sebagainya gitu. Apalagi dengan umurku yang sudah cukup berumur, kata Kak Carla tadi di chat ya, gitu. Disikapi aja secara positif, berarti mereka care sama kita gitu ya. Tapi I think we need to find a way juga untuk menyampaikan dengan sopan, of course gitu ya. This is our life gitu ya. Ini yang terbaik buat aku saat ini gitu ya. Dan tentunya kadang-kadang pun aku juga suka bercanda lah. Aku pun juga nggak mau jadi ada kesan yang negatif dan sebagainya. Misalnya ada om, tante gitu yang nanya, mana pacarnya, mana ininya gitu. Tolong cariin dong om, tante yang terbaik untuk aku ya. Ya aku ngomongin gitu aja kan. Ya dong gitu kan. Jadi mereka pun juga akan menyikapi secara positif gitu. Tapi aku sih apapun itu ada yang nanya, I always keep positive thinking itu sangat-sangat penting sih. Jangan ya, adalah kadang-kadang tuh kalau lagi mumet dan sebagainya, aduh kok ngurusin urusan orang lain sih, urusan sendiri aja juga banyak kayaknya gitu kan, kadang-kadang ada ya sebagai manusia gitu ya, mumet sendiri gitu. Tapi ya I think that's life gitu ya. Itulah apalagi di negara kita mungkin ya, di Indonesia gitu. Itu salah satu yang dilihat oleh orang lain ke seseorang gitu ya. Sedangkan based on my experience pun kalau misalnya di luar tidak seperti itu. Balik lagi ya, ini based on my personal experience. Mungkin yang lain pun juga beda-beda gitu. Ya, dan di luar sana kebetulan aku cukup lama juga di US. Ya memang benar-benar ada beberapa orang, tidak semuanya ya, beberapa yang memang benar-benar fokus karir aja dulu gitu, keluarga jadi nomor 2 gitu. Dan ini jadi ngebuat aku berpikir ya, selama ini aku sama orang tuaku itu selalu they're always my prioritas gitu ya. Jadi kadang-kadang aku mikir nih, kalau aku sampai punya family, aku kayaknya nggak bisa berkarir. Jadi aku harus choose between one of them gitu. Dan sampai saat ini aku milih untuk berkarir dulu gitu. Nanti once aku udah punya family, I think I have to leave all my ambisi-ambisi ini untuk benar-benar fokus ke keluarga. Itu sih, Bat. Wah, sangat memberikan inspirasi dan kekuatan mereka lagi ya, kalau nanti masih pas lebaran nih ada yang nanya, "Kapan nikah?" gitu, atau "Pasangannya mana?" gitu. Udah dapet nih satu paket jawaban dari Kak Sisi yang akan membuat teman-teman nanti mungkin bisa dapat bantuan mungkin dari om tantenya atau saudara-saudaranya kan untuk bertemu jodohnya. Enggak ya, aku punya ide. Ya, maksudnya gini, pertanyaan itu tuh akan terus muncul loh dari society. Jadi jangan sedih kalau udah menikah juga ditanya kapan punya anak. Jangan Nah, sedih punya anak satu ditanya lagi kapan punya adiknya mana, kapan. Dan ada lagi mana nggak nambah lagi, panjang. Jadi mesti brace yourself lah ya gitu. Jadi kita mesti selalu siap dan nggak usah terlalu dipikirin. Tapi ya itu kadang-kadang kalau misalnya ditanya terus kita lagi mumet, dibawa santai aja sih, dibawa santai aja dan ingat menikah gitu. Menikah itu bukannya race, bukan balapan gitu. Jadi make sure bahwa kalian benar-benar siap lah gitu ya. bener banget. Karena menikah itu bukan cuma soal mencintai doang ya Kak, tapi kayak ada menyatukan hal lainnya juga, menyatukan dua kepala, dua keluarga, dua mungkin prinsip, nilai dari diri masing-masing yang mungkin nggak selalu sama di awal kayak gitu. Oh iya, satu lagi ini mau nambahin. Aduh, panjang banget ya. Kalau misalnya kita nggak mau ditanya,
kadang-kadang nih ya, kita suka nggak sadar, kita juga nanyain loh ke orang, yang mungkin membuat orang itu nggak nyaman gitu. Jadi mungkin bisa dimulai juga dari diri kita sendiri gitu loh. Ingat-ingat gitu, coba pakai conscious effort bahwa kalau ketemu, hey apa kabar? Jangan nanya udah nikah belum. Jangan nanya udah punya anak belum gitu. Mungkin bisa ditanya yang lain, banyak banget hal-hal lain yang ditanya gitu, yang bisa kita tanyain gitu ke teman-teman atau saudara kita, ya nggak sih? Gitu. Jadi mulailah dari diri sendiri untuk tidak bertanya hal-hal yang terlalu private. Mantul, mantul Kak. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih Kak, dari Maulid Diana. Selamat malam Kak, aku izin bertanya ya. Untuk menjadi wanita yang bisa fokus untuk menikah dan karir yang stabil, bagaimana sih bisa menjalani keduanya dengan baik gitu? Ada tipsnya nggak Kak? Nah, mungkin ini pertanyaan lebih ke Kak Syutra kali ya Kak. Oke. Kalau aku benar-benar mesti pinter atur waktu sih ya, karena kalau waktu masih single gitu, mungkin kalau misalnya kita mau kerja berlama-lama di kantor atau berlama-lama ngerjain kerjaan gitu ya asik-asik aja gitu. Tapi kalau misalnya kita udah berkeluarga, kan ada juga yang di rumah ya, maksudnya kita juga mesti berinteraksi dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, kalau yang udah punya anak dengan anak gitu. Jadi mesti pintar-pintar ngatur waktu. Kalau aku sangat berusaha untuk menyelesaikan semua kerjaan kantor itu di weekdays. Di sini weekdays-nya Minggu sampai Kamis. Jadi hari Kamis tuh nih, hari ini aku bener-bener ayo semua dihajar gitu ya. Malam Jumat itu wajib nggak boleh buka laptop gitu. Jadi kasih waktu buat keluarga malam Jumat dan hari Jumat lah ya. Jadi kalau di sana berarti malam Sabtu dan hari Sabtunya gitu. Minimal sehari full kita benar-benar kasih waktu buat keluarga. Entah kalau sekarang lagi zaman pandemi mungkin nggak keluar, nggak jalan-jalan, entah nonton bareng, ngobrol bareng, terus atau sekedar makan bareng gitu sama keluarga di rumah gitu. Jadi diusahakan betul-betul untuk menyediakan waktu dedicated dan nggak boleh diganggu untuk keluarga gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya, buat make sure bahwa aku kasih fokus masing-masing gitu ke dalam karir dan juga pernikahan gitu. Oke, wow. Jadi kuncinya ini biar bisa balance semuanya, yaitu manajemen waktu. Gimana kita juga ngatur list prioritas kita ya, Kak. Kapan waktunya untuk keluarga, kapan waktunya untuk pekerjaan. Karena kalau semuanya mau dimakan, nanti nggak bisa balance, kan. Kita yang punya kontrol untuk mengontrol apa yang bisa dikontrol. Nah, waktu kita berarti. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan lagi nih dari Fitri Juwita. Tunggu. Pertanyaannya itu, Kak, aku ini Caca, asal Makassar, pengen bertanya ke Kak Syutra, Kak, penting nggak sih untuk kita punya pasangan yang satu visi kayak gitu untuk menikah? Karena kan katanya tadi penting banget nih punya support system kayak gitu. Apa yang harus kita lakuin nih Kak kalau misalnya sudah terlanjur menikah? Gitu Kak. Oke. Menurutku bahkan ini juga Kak Sisi bisa jawab sih, kalau misalnya punya pasangan gitu ya, punya pasangan satu visi itu penting sekali. Nah, along the way mungkin aja ada beberapa hal yang membuat kita jadi nggak sejalan gitu ya. Nah, itu penting banget. Kalau menurutku, kalau udah nikah, penting banget buat diomongin sih. Terbuka sama pasangan, kasih penjelasan gitu. Kalau misalnya yang nggak match-nya dari sisi kita, kadang-kadang kan ada juga ya dari sisi kitanya, kita terbuka sama pasangan bahwa ini aku tuh sekarang kayak gini, sekarang aku fokusnya mau ke sini, menurut kamu gimana? Jadi visi itu perlu sekali untuk terus di adjust gitu, sehingga kita bisa sama-sama terus jalan gitu. Kalau ketika kita udah
apa ya, ada yang nggak jalan satu sama lain, jangan dibiarin. Nanti tambah lama tambah jauh gap-nya dan mungkin akan memicu konflik gitu ya. Gitu. Mungkin Kak Sisi ada yang ditambahin? Tambahin Kak. Enggak, mungkin yang tadi aku sedikit aja tadi yang aku dengar dari Kak Citra mungkin lebih ke open communication juga kali ya Kak ya, kalau dalam suatu hubungan ya. Even I think nggak hanya di hubungan dalam pernikahan gitu ya, dalam hubungan lain pun juga it's really important untuk punya open communication karena itu yang akan membuat kita saling mengerti. Kecuali di dalam hubungan itu banyak peramal. Nah itu beda hal ya, gitu ya. Karena bisa tahu tuh, oh orang itu mikirin apa gitu. Tapi kan I think enggak lah gitu. Jadi makanya harus benar-benar berkomunikasi dengan baik dan harus berproses untuk saling menerima satu sama lain sih, menurut aku ya. Benar banget. Okay. Bener banget sih, bener banget. Jadi kuncinya itu tadi ada 2. Yang pertama itu komunikasikan dengan partner nih, kalau misalnya udah nggak sejalan, apa sih sebenarnya yang sudah terjadi, yang berbeda itu apa, kita coba komunikasikan, mendengarkan, karena kan kita sebagai manusia diberikan 2 telinga, berarti untuk lebih banyak mendengarkan kan daripada berbicara. Dan setelah kita bisa melakukan komunikasi dengan baik, ya coba terima gitu, karena mau nggak mau kita udah pilih dia untuk bareng-bareng sama kita gitu kan, untuk seumur hidup, bahkan kalau misalnya yang memang sudah menikah. Jadi penting banget untuk mau mendengarkan, berkomunikasi, dan menerima. Wow, oke. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Excitement-nya banyak juga hari ini. Ini dari Audrey. Malam kakak-kakak, aku Audrey mau bertanya ke Kak Syutra. Boleh dong Kak bagi tips untuk perempuan muda untuk bisa bijak mencari pasangan yang tepat, terutama saat ingin masuk ke jenjang pernikahan. Kualitas apa aja sih yang perlu kita temukan dalam diri pasangan untuk bisa siap menikah? Kualitas pasangan yang tepat. Tuh, berat banget ya Audrey ini pertanyaannya. Dalam banget ya Audrey. Ini kayaknya butuh 2 hari 2 malam nih jawabnya. Kalau menurut aku kualitas apa saja yang itu nggak one size fits all, nggak bisa disamain gitu semuanya. Dan itu sifatnya subjektif banget ya, kalau menurut aku tergantung kitanya juga gitu loh, kita nyarinya apa. Kalau misalnya dari pengalaman aku sih, yang aku cari waktu dulu ya, kalau aku nyari pacar tuh ya, itu yang nomor 1 tuh yang yang mendukung dan bilangnya apa ya, nggak ngatur-ngatur gitu loh. Nggak terlalu, oh ya kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus gitu. Aku sih bener-bener appreciate orang yang bisa discuss, orang yang bisa mengutarakan apa yang dia mau. Karena kalau misalnya orang ini nggak bisa mengutarakan atau sulit untuk mau komunikasikan, kita juga bingung kan. Kayak tadi Kak Sisi bilang, kita kan bukan peramal gitu. Jadi penting banget satu, dia bisa mengkomunikasikan dan mau diajak diskusi. Itu sih kalau aku. Terus yang kedua sayang ibu. Sayang ibu. Kenapa ibu? Karena menurutku laki-laki gitu ya yang sayang sama ibunya, itu biasanya dia akan bisa lebih appreciate atau lebih ngerti gitu tentang perempuan. Kayak gitu sih. Aku itu terus apa lagi ya? Ya paling itu sih utamanya. Oke. Gimana Kak Sisi? Iya Kak. Sorry, Mbak. Halo? Halo? Iya, tadi ada mungkin Kak Sisi mau nambahin gitu Kak, kira-kira kayak ada kriteria nggak sih Kak untuk dia yang tepat untuk hidup kita itu seperti apa gitu? Kak Sisi. Kalau menurut aku ya harus bisa menerima kekurangan satu sama lain ya, karena yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna gitu ya. Kalau yang enak-enak pasti kan semua orang juga akan terima dengan mudah. Tapi kan once itu berjalan gitu ya,
biasanya kan baru ketahuan tuh lama-kelamaan seperti apa gitu kan dalamnya. Nah itu baik lagi ya harus saling terima satu sama lain. Menurut aku sih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini kayaknya untuk Kak Sisi sih ini lebih tepatnya. Kak mau tanya, sebenarnya abang aku sama kakak sepupuku yang cewek yang terus-terusan ditanya kapan nikah. Tapi malah aku yang risih nih. Kadang mikir mereka pasti pusing ya ditanya mulu. Padahal aku tahu abangku tuh masih financial unstable untuk membangun keluarga. Tapi aku nggak deket sama mereka, jadi kadang canggung mau nanya. Nah menurut kakak-kakak, gimana sih cara bantu abang dan kakak sepupu aku ya? Mungkin dari Kak Sisi kali ya? Untuk bantu abangnya biar nggak ditanya lagi ya. Cariin Balik jodoh. lagi. Apa ya kalau misalnya seperti itu ya cukup susah kali ya untuk membantu keadaan seperti itu ya. Baik lagi tergantung cara ngeresponnya dari si abang dan kakak sepupu mungkin ya menurut aku ya. Gitu ya. Kadang-kadang kan itu kan private life gitu. Belum tentu orang lain bisa mewakili untuk menjawab. Gitu. Takutnya malah nanti tambah salah dan sebagainya gitu ya. Ya balik lagi apa yang bisa dibantu ya mungkin bisa menjadi pendengar yang baik, mungkin bisa menjadi salah satu solusi gitu ya. Dan ataupun kalau misalnya memang kita tahu atau kita mengenal orang-orang yang suka menanyakan itu, kita bisa kasih pengertian lebih gitu ya dengan ranahnya kita, mungkin itu bisa dijalankan juga. Itu dari aku sih. Oke, berarti jadi pendengar yang baik dulu kali ya daripada nanti kemana-mana dulu. Oke, thank you Kak. Nah terus aku mau ngingetin nih untuk teman-teman yang masih bergabung di acara kita sambil ngedengerin kakak-kakak nih ngejawab pertanyaan, jangan lupa posting keseruan acara Mentor Battle ini di sosial media teman-teman. Jangan lupa tag @wiwow.id biar teman-teman lain tuh tahu manfaat ataupun keseruan lainnya dari hal yang udah teman-teman dapetin hari ini. Gitu. Aku lanjut kali ya ke pertanyaan berikutnya. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan. Malam Kak, ini dari Dinda Sajida. Perkenalkan, aku Dinda dari Semarang. Mau bertanya untuk Kak Sisi, apa sih Kak alasan terkuat untuk kita setelah lulus kuliah memilih untuk fokus ke karir? Oke, based on my experience yang aku sampaikan, bila ada yang menanyakan ya aku menjadi independent woman dulu gitu ya. Aku nggak mau menyusahkan orang lain gitu. Dan yang kedua, aku mau membahagiakan orang tua aku. Itu sih yang biasanya aku sampaikan. Dan I think that's strong enough gitu ya untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh orang lain mengenai itu. Oke. Nah, lanjut kali ya ke pertanyaan berikutnya karena waktu kita juga udah mepet ternyata tidak terasa. Ini ada dari Patricia Sheila. Malam kakak-kakak, aku mau tanya, saat ini umur aku 25 dan masih single. Saat ini bekerja dan kebetulan punya bisnis juga, tapi belum kepikiran untuk menikah. Kira-kira sampai batas apa ya yang tepat untuk merubah prioritas dari berkarir dan berubah prioritas ke keluarga kayak gitu. Siapa ya dia? Mungkin kedua-duanya juga bisa sih aku rasa. Mungkin Kak Syutra dulu mau jawab mungkin? Iya boleh, kayaknya ke Kak Syutra dulu. Halo Patricia. Kenapa mesti fokus sama salah satu? Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa ya nggak? Kita harus milih kan bukan berarti kita harus memilih salah satu. Kita bisa aja memilih dua-duanya. Gitu. Tapi kalau misalnya soal karir kan kita bisa fokus sendiri ya. The control is with us gitu loh. Diri kita sendiri. Tapi kalau pasangan ya tergantung sama yang sebelah situ kan. Pertama udah ada apa belum, ya kan? Yang kedua kalaupun udah ada kira-kira cocok apa enggak, mau nggak berkomitmen untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Jadi ya santai aja. Tapi kalau misalnya suatu hari kamu udah ketemu yang tepat gitu ya dan memutuskan untuk menikah, ya pilih dua-duanya dong. Jangan mau disuruh pilih satu, ya nggak?
Berarti aku bisa nambahin dikit nih ya. Ya, Setuju banget sama Kak Syutra. Baik lagi ke poin kita yang kita perlu mencari seseorang yang menerima kita, jangan merubah kita. Relate ya, berarti ya kalau emang mau berkarir dan berkeluarga ya cari orang yang emang mau support kita untuk menjalankan sedemikian. Itu menurut aku. Oke, mantap, mantap. Kalau bisa pilih dua-duanya, kenapa harus pilih satu ya, Kak? Gitu ya. Kadang tuh kita, manusia itu kayak terlalu fokus ke karir versus nikah. Berarti kayak, kenapa nggak dua-duanya? Kan bisa juga sambil berkarir, sambil menikah gitu kan, ketika memang sudah merasa utuh dan sudah merasa siap gitu kan. Wah, tinggal 5 menit lagi. Ini kayaknya pertanyaan terakhir deh dari Citra Dewi ya. Kalau misalnya Kak sebenarnya belum mau menikah nih, tapi orang tua malah bilang gini, udahlah nyari kerjanya, menikah aja. Nah, gimana tuh Kak cara meyakinkan orang tua kalau kita belum mau menikah? Siapa yang jawab duluan? Syutra atau aku? Kak Sisi deh, Kak Sisi. Balik lagi ke prinsip awal, open communication, even juga sama orang tua kita, gitu ya. Yang kadang orang tua kita pun juga kurang paham sebenarnya anaknya mau apa sih, karena memang kita tidak komunikasi dengan mereka, gitu ya. Dan aku yakin namanya orang tua kan pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Yang namanya orang tua kan seharusnya ya mau anaknya bahagia, gitu ya. Tapi gimana orang tuanya mau tahu kalau dari kitanya nggak terbuka sama mereka, gitu. Jadi baik lagi open communication, biar bisa saling paham lah ekspektasinya seperti apa. Oke. Kak Syutra ada yang mau ditambahin? Mungkin bisa dibilang, Mah, sekarang itu kalau misalnya mau nikah, sewa gedung berapa puluh juta. Sewa gedung berapa puluh juta. Baju pengantin yang bagus, mau jahit sendiri berjuta-juta ya kan. Jadi perlu kerja dulu, Mah. Gitu buat ngumpulin cuan-cuan, buat ngumpulin uang. Gitu. Biar siap gitu semuanya dan bisa punya apa ya? Dream wedding gitu. Itu langsung ya, langsung dibawa ke finansial, langsung dibawa ke budget, biar kayak, oke baik nah, mama mengerti kok. Oke, baik. Taunya dijawab sama orang tuanya, it's okay, itu mama papa yang handle, ayo. Waduh. Taunya dibayarin, nah lo bingung berikutnya mau ngapain. Jangan, Ma. Aku kan udah besar, aku mau mandiri gitu. Waduh, seru banget. Sumpah pertanyaan-pertanyaannya tuh kayak bikin kita jadi punya pandangan baru. Kak Syutra sama Kak Sisi juga udah kasih jawaban-jawaban yang menarik-menarik banget dan kasih insight yang bikin apa ya, mungkin bisa kasih kekuatan untuk kita-kita yang mungkin ada yang mau mengejar karir dulu atau mau memutuskan untuk kayak aku kayaknya udah cukup mengejar karirnya, sekarang aku waktunya untuk menikah kayak gitu-gitu. Atau teman-teman lain yang masih bingung, ini sebenarnya kriteria seseorang yang siap menemani aku sampai akhir hidup aku tuh seperti apa sih, ini udah dijawab ya. Hari ini kayak panjang banget kita ngomongin karir versus nikah, tapi ada additional information yang berguna banget nih untuk teman-teman lainnya. Jadi kalau misalnya aku bisa kasih kesimpulan kayak sebetulnya kalau harus milih karir versus nikah itu nggak ada yang benar-benar benar kayak it's up to you mau nikah dulu atau mau karir dulu, itu kembali lagi kepada pilihan kita masing-masing. Tapi kata Kak Sutra bilang kalau bisa pilih dua-duanya kenapa harus pilih satu gitu kan. Karena balik lagi yang bisa memilih goals kita, arah hidup kita, dan value atau apapun yang ada di diri kita itu kita sendiri yang paling tahu. Jadi apapun kondisinya kita hadapi apa yang ada di depan mata, lebih milih nikah dulu atau kerja dulu baru nikah, itu kayak ya nggak masalah gitu selama kita ngerasa mampu dan selama kita ngerasa bahagia kayak gitu. Dan yang paling penting satu sih, kebahagiaan seseorang itu atau kebahagiaan seorang perempuan itu tidak ditentukan dari apakah dia sudah menikah atau belum. Karena hidup itu lebih besar daripada sekedar
menikah atau karir. Banyak hal-hal lain yang kita bisa jadikan sumber-sumber kebahagiaan kita. Bagaimana kita bisa merasa nyaman dengan diri kita, itu hal yang paling penting. Karena kan katanya kalau kita belum siap sama diri atau belum putus sama diri kita sendiri, ya gimana mau ngurusin orang lain kan? Kayak gitu teman-teman. Wah, terima kasih Kak Syutra, terima kasih Kak Sisi untuk pandangan-pandangannya luar biasa di Mentor Battle 3 hari ini. Terima kasih juga teman-teman untuk join di hari Kamis malam ini kan di bulan puasa. Sedih banget kita harus udah pamitan. Jangan lupa ikutan acara-acara WeWow lainnya. Akan ada mentor battle lainnya ataupun acara-acara lain yang lebih seru. Jadi pantengin terus Instagramnya wewow.id. Dan jangan lupa posting keseruan cerita kita hari ini. Aku dari WeWow akan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara WeWow berikutnya. Thank you Kak Sisi dan Kak Syutra. Tapi kita foto dulu kali ya. Lupa. Foto dulu yuk, foto dulu. Yuk foto dulu yuk. Yuk yang lainnya belum nyalain kamera, bisa nyalain kamera biar bisa masuk dan eksis ke dalam Instagramnya WeWow. Malam-malam kayak gini. Ini lucu banget, ada yang nonton bareng. Halo teman-teman. Ini siapa? Oke, Nobar ya.